Ya, halo sobat internet, kembali lagi di channel Farm Project. Jadi gimana guys, intronya? Intro terbaru YouTuber Nusantara. Oke. Ya, there is something new in my intro in my our channel YouTuber Nusantara guys ya. Jadi itu intro barunya ya, create oleh Abang Vicky Himpong. Weh, respect ya, keren Abang Vicky Himpong. Jadi per apa tuh ya namanya, per masing-masing channel tuh ada namanya guys sekarang gitu. Biar channel YouTuber Nusantara itu semakin proper, semakin profesional dalam berkonten, semakin solid juga ya, solid. Semakin solid. Udah lama ya kita nggak bahas yang itu tuh, partai solid itu. Oke, yang pasti gue nggak akan bahas si partai solid ya. Jadi hari ini gue akan membahas ya tentang ya. Jadi hari ini nih hari momen penting untuk si. Nah ini gue beri clue ya untuk siapanya. Jadi gue punya suatu lagu ya. Lagu. Lu banyak banget gimmick lo. Kemarin puisi, sekarang lagu aja. Jadi harus ada yang baru gitu kan di channel Farm Project gitu kan. Ini lagu dari Stephen Coconut Trees yang diaransemen oleh Farm Project. Anjay. Bagaimana lagunya? Ya, gitaris siap, gitarnya kuncinya dari B ke E ke G ke O. Gua gak ada gitar ya guys, jadi musiknya ulet aja, encet aja ya. Apa kabar tiba? Apa kabar tiba? Respon Panci aja. Oke. Kemana aja lo, atau lu mati? Tuh. Senang rasanya lo lagi diinterogasi, anjay. Ya, liriknya lanjutkan guys di komen. Bagi yang punya ide-ide brilian, lanjutkan di komen ya. Jadi itu ya, itu lagu dari Stephen Coconut ya. Itu lagu genre reggae, diaransemen oleh gua sendiri guys. Gitu ya. Penting banget kali ya. Ya, jadi ya gue akan membahas respon hari ini. Roy Panci ya. Si Roy Panci ini sekarang lagi dalam penyelidikan di Polda Metro Jaya guys ya. Dia lagi diinterogasi, katanya ada 29 pertanyaan ya. Terus lalu di pernyataan tersebut dia ngomong sama wartawan, itulah ada perkataannya, ada yang mengapresiasi polisian gitu. Terus ada juga diturunin lagi apa namanya, kepolisian katanya nggak mencantumkan nama ya, nama si pelapor gitu ya. Terus intinya Roy Suryo ini kayak menggurui polisi guys pada saat interogasi tersebut, penyelidikan hari ini gitu ya. Itu dari sudut pandangnya si Roy Suryo ya. Kenapa dia bisa ngomong kayak gitu depan media? Ya karena ya hanya dia dan orang yang interogasi kepolisian yang tahu guys sama Tuhan gitu. Ya media yang mana tahu, nggak, itu kan protokoler ya, protokol nggak boleh direkam gitu. Dan ya mana tahu, selain berdua itu makanya dia ngomong di media kayak memberikan kuliah katanya kepada pihak kepolisian. Alah, kucrut. Kucrut lo Panci. Dasar Panci lo. Ya, bagaimana guys? Ini juga ada video dari Opung Parbelak ya guys. Ini kayaknya seru banget ya kondisi si Roy Panci pada hari ini guys ya. Coba kita simak videonya dari channel Opung Parbelak. Check this out guys. Di sela-sela pemeriksaan, Roy Suryo mengatakan kepada wartawan bahwa dia baru saja memberikan kuliah kepada bapak-bapak polisi di ruang pemeriksaan. Iya. Korslet dia, Bah. Terus ya, Bah. Iya. Belum masuk dia udah korslet dia. Enggak aja berikan kuliah. Kok kira mahasiswa itu?
Kalau orang-orang kayak gini kan banyak kali kayaknya ini, banyak kali ceritanya. Emang sama-sama Mungkin akan, kau yang ditanya, tapi dibilanglah kau yang mengasih kuliah. hal apa? Enggak ada yang Nggak tahu usah, kebenarannya karena tidak ada satupun juga saksi mata di luaran sana yang melihat kau diperiksa. Betul, setuju. Jadi bebaslah kau mengatakan kepada wartawan, ya kan? Aku kasih mereka kuliah, bebas karena nggak ada yang lihat. Iya, Kau bilanglah betul, aku betul. kasih mereka rokok 1 bungkus 1 orang, bebas karena apa? Karena nggak ada yang lihat. Utrut. Weh, ku isi orang itu pulsa satu-satu. Baik-baik orang polisi di apa itu? Karena ku isi kan pulsa. Entah itu pun kau bilang juga nggak ada yang percaya karena apa? Nggak ada yang lihat. Sekalian aja kau bilang, semua polisi di situ minta maaf sama aku. Karena apa? Karena nggak ada yang lihat. Orang-orang seperti ini kan seringkali memainkan halusinasi. Betul. Yang berujung kepada ya ketersesatan imajinasi. Oleh karena kesalahan-kesalahan reproduksi. Iya. Karena kebanyakan mencerna segala sesuatu yang ada hubungannya dengan bikinisasi. Kayak gitu ngaurnya omonganku, kayak gitulah ngaurnya omongannya si Roy Suryo. Memberikan kuliah maupun memberikan kuliah banyak kali gayamu. Siapa yang bisa jamin dia kasih kuliah sama bapak-bapak di ruang pemeriksaan? Bebas dia ngomong sama wartawan apa aja. Karena apa? Iya kan? Karena nggak ada yang lihat, nggak ada saksi mata, nggak ada CCTV, nggak ada rekaman. Dia ngasih kuliah sama kepolisian. Nah, kacret kau. Dari dulunya kau kayak gitu model-modelmu, ya kan? Dan tahu nggak kalian ya? Dokter tiba ternyata memang bawa masa. Rata-rata lansia. Aduh. Lansia ini bawanya. Mau bukti kalian? Kasih buktinya biar tahu kalian. Kalian kira gue bohong? Lihat dulu ya, ini buktinya ini. Aja udah. Lihat ini ya. Mana Pung? Videonya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Depan Pung bagaimana? Langsung Kenapa nih, Pung? dari Polda Kerjaya hari ini Kamis 15 Mei 2025. Hari ini di Polda Metro Jaya akan dijadwalkan akan memeriksa Lihat no ya, guys. Ini gue bukan menghina ya, guys. Gue menghina orang. Sorry to say ya, gue bukan menghina orang tua, tapi ya kita melihat secara visual ya. Jadi ya dia megang mic gitu ya. Tuh bajunya juga rebek itu apa ya? Rebek tuh nggak rapi gitu ya. Ini namanya orang tua, guys. Tuh rambut belum disisir gitu kan, kulit kisut. Ya ampun, ini emang dokter yang mau melarat emang kayak gini guys, nggak punya duit buat bayar buzzer kali. Jadi ya dipekerjakan ya yang udah apa namanya boyo, yang udah apa namanya doyong. Gini orang-orang lansia kasihan kan guys ya. Seharusnya dia itu apa namanya udah mendekati uzur gitu ya, udah mendekati bawah tanah, harusnya dia berdekat diri kepada Tuhan ya, kepada Tuhannya gitu ya. Ini malah disuruh bekerja tuh ya untuk mendukung yang tidak pasti, yes ya. Aduh kasihan banget Bapak ya Pak. Lupa Pak. Coba kita lihat dulu seperti apa dia bicara guys ya, Bapak ini guys. orang dari Dr. Ipa Fauziah dan Dr. Roy Suryo. Mereka dilaporkan terkait tuh kan hampir aja mikirnya dimakan. orang Joko Widodo terkait Itu nggak dicemilin ijazah miliknya yang patut diduga palsu. Ini sedang bersama saya, masyarakat dan juga aktivis dari semua daerah yang datang jauh-jauh ke sini untuk memberikan dukungan pada teman-teman yang ada di sini dari Australia. Dari Bapak dan di tengah Jawa,
Pak Samsudin dari mana Pak? Gila ya dokter Tipa nih. Kasih. Nah ini ngapain Pak tujuannya ke sini Pak? Tujuan saya untuk mendukung pembela kebenaran, yaitu Roy Suryo dan Dokter Tipa juga Bapak. Tuh kan bapaknya tuh lihat tuh. Kayak lagi tipes guys, pakai jaket. Waduh. Dosa nggak nih ngomongin orang tua nih. Ya harusnya gue ngomongin tuh si Dokter Tipa nih. Geblek emang. Ada-ada aja tuh kan. Ya ampun. Badan udah doyong begini. Pak Agus Sujana beserta sahabat-sahabat Blocking kita yang mau kemana bapak? Blocking saat kamera. ini dipanggil oleh Polda. Ini opung-opung siapa lah disewa orang gitu. Untung bukan opung Barbelak. Apa gak ada yang lebih muda dari ini disewa? Biar tahu kalian rata-rata orang tua. Astaga. Ini namanya eksploitasi lansia ini. Eksploitasi. Nggak kapok kalian ya. Tiba dasar kau anak durhaka. Lansia kau peralat dah. Parah. Aduh, ini tolong dulu ini bapak-bapak tadi yang reporter pegang mic tadi itu. Aduh, ampun kasihan kali aku sebetulnya Pak. Iya. Kalau aku di situ udah aku kasih ke uang 50.000. Aku Lebih dari ongkos Tifa anjir. suruh kau pulang betul. Iya. Satu orang 50.000 nggak apa-apa aku kasih pun. Iya. Daripada di situ kalian tengok aja melangkah aja udah susah dia. Iya. Ini andai kan bapak itu nge-live ya, nge-live gua donate guys, sumpah gua donate cepet dah ya. Itu sodako lah ya. Udah cepet, tapi gua komen asalkan jangan di kubu sebelah. Bener guys, kasihan guys. Udah pak cepet tuh lah. Ya buat makan kayak buat minum apa kayak di Starbucks. Parah kali orang ini Pak. Apa? Memang betul-betul ini orang ini sedang merekrut tenaga kerja murah. Orang-orang MPP guys. Iyalah, enggak aja orang ini memang keterlaluan kalau ku bilang keterlaluan ya. Jadi kalian tahu enggak ya? Jadi Roy Suryo, Dokter Tipa ya, katanya mereka baru saja ya menyampaikan informasi bahwasanya mereka akan berkolaborasi dengan teman-teman peneliti dari Amerika. Dari luar negeri katanya. Kita dengar dulu memang muncul orang ini memang panjang kali ya. Gampang kali gitu peneliti dari Amerika, ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini di sini sebagai ilmuwan, sebagai peneliti. Alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika dan Australia itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah yang ingin kita sampaikan kepada, dan itu adalah menjadi sebuah hak bagi kita, hak asasi manusia untuk bisa mendapatkan kebenaran yang sejujur-jujurnya secara kaidah ilmiah. Nah, berikut ini adalah rekan senior saya mewakili yang nanti akan menjalankan network para ilmuwan dari Eropa, dari Amerika dan dari Australia. Bapak Agus Yunanto akan memberikan tambahan keterangan bagaimana nanti kami akan melakukan kolaborasi dan kerjasama internasional untuk melakukan penelitian sesuai dengan metodologi yang kami miliki masing-masing. Silakan Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan media yang saya hormati, saya banggakan. Terima kasih Dr. Tifa, Dr. Suryo, Bang Ahmad Kasinuddin,
Pak Medi. Tadi malam to the point saja saya berkomunikasi dengan salah seorang sahabat saya yang bekerja di UN New York, Amerika. Saya sampaikan tentang masalah ini. Tinjauannya dari segi ilmiah, dari sains, bukan dari politik dan apalagi hukum ya. Nah, alhamdulillah sahabat saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau license officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti berupa pemberitahuan surat apakah nanti dari tim hukum atau dari Dr. Tifa terkait dengan masalah ini yang terkait dengan sains atau ilmiah. Itu saja, mudah-mudahan upaya ini near future we are going to talk with our. Mau kau bilang kayak temanmu dari Eropa, dari Australia, dari New York. Jadi rata-rata lah kau bikin bahasa Inggris di ujung-ujungnya itu biar yakin orang. Basi kau. Lansia-lansia itu memang yakin di samping kiri kananmu depan belakang itu. Tapi kalau kayak kami, mana yakin kami? Orang ini kan begitu kan, bermimpi ya kan, kadang-kadang begitu ya. Kita sudah komunikasi padahal cuma WA, itu pun centang satu. Nggak ada yang tahu kebenarannya. Buktinya mana? Mereka akan berkolaborasi dengan peneliti yang ada di Amerika Serikat, yang ada di Australia, yang ada di Eropa. Nggak ikut yang di Zimbabwe, Kamboja, Bangladesh, Papua Nugini, Hawaii. Enggak, semua aja bilang semua. Kita akan melakukan kerjasama internasional kata Siti, Pak. Nah, tahu enggak kalian sekarang ya, ternyata selain aduan dari Bapak Joko Widodo ya, ternyata Peradi ya, Peradi. Apa itu Peradi? Ya, Persatuan Advokat Indonesia sudah melaporkan yang namanya Roy Suryo. Waduh, ini Kita baru dengar. nyata gitu kan, kolaborasi sama siapa? Sama Pradi gitu. Ini sama New York, sama Australia, sama Tiongkok, sama Bangladesh, sama India. Semuanya disebut ya. Dari negara terkaya sama negara termiskin disebut. Aduh. Dasar kucrut. Lanjut. Kita dengar seru ini seru. Kalau kau kena 2 kali kena lah kau Roy. Selanjutnya saudara, Oke, Perhimpunan Advokat Indonesia atau Pradi Bersatu memenuhi panggilan pemeriksaan polisi pada Selasa siang terkait melapor balik tudingan Roy Suryo soal ijazah palsu milik Presiden ke-7 Joko Widodo. Mantap nih. Pradi Ih, Bersatu bukti membawa nyata, 16 guys. barang bukti yang diyakini bisa menunjukkan keaslian ijazah Pradi. Jokowi, seperti uji laboratorium yang menunjukkan uji kertas, foto hingga detail lain dalam ijazah Jokowi. Tak hanya itu, Pradi menyebut ada 9 video yang dibawa ke polisi untuk memperkuat laporan. Menurut Sekjen Pradi Bersatu, informasi keliru yang disebarkan Roy Suryo CS tentang ijazah Jokowi sudah menimbulkan keraguan di masyarakat akan keaslian ijazah tersebut. Perbuatan Roy Suryo CS tersebut dinilainya sudah di luar batas. Di sini teman-teman ada yang 100% yakin ijazahnya Pak Jokowi asli nggak? Nggak, asli dulu. Asli dulu. Ada yang 100% dari dampak ini? Menjadi pertanyaan kan? Nah ini, pertanyaan ini adalah pertanyaan ini yang membuat kami, ini adalah perilaku yang tidak biasa. Kalau itu asli, dan itu sudah dinyatakan oleh lab sampai kemanapun di laboratorium, uji kertas dan lain sebagainya, serta foto dan lain sebagainya, bahwa itu asli, saya yakin kok pihak pembenci Jokowi atau orang-orang yang memang menaruh kebencian terhadap Bapak Joko Widodo yang memang betul-betul saya anggap perilaku tidak biasa yang biadab ya, bisa dikutip gitu, bahwa ini perilaku yang biadab. Katanya ya, ini adalah perilaku biadab. Dan ingat,
mereka membawa 16 bukti termasuk bukti dari ijazah Bapak Joko Widodo yang asli. Lulus. Ya. Aduh, walaupun kopian kan begitu kan. Nah, apa sih maksudnya asli atau kopian? Ya aku nggak tahu itu entah asli entah kopian atau kopian dari ijazahnya yang asli. Sementara Tifa katanya membawa beberapa bukti, sejumlah bukti. Dari mana buktinya? Sedangkan Lo mau bukti itu aja tuh resep obat ya, ya apa namanya surat keterangan sehat. Ini gue tanpa mendiskreditkan ini ya para dokter, tapi ya begitulah ya. Lo nggak ada kompeten apa aktivis segala macam mau menangani hal-hal seperti analisa seperti ini, lo nggak akan bisa, Tifa ya. Gue najis banget gue manggil dokter anjir. Ya, dokumen asli sama Bapak Jokowi. Nah kalau ini masuk akal. Iya, real gitu kan, Ya. real. Yang kita lihat tuh real gitu kan. Mana apa namanya para ahli dari Singapura, dari Amerika, dari Australia gini. Nah, pihak Bapak Jokowi kuasa hukumnya dengan Pradi berkolaborasi. Nah, ini kan langsung kan jeder gitu kan. Dengarkan. Jadi yang jadi pertanyaannya, Pung, emangnya bisa ya kan orang yang bukan jadi korban itu melaporkan mereka ini? Sekarang begini ya, yang mereka gunakan itu adalah delik ya, delik biasa ya atau delik murni. Kita akan sebelum aku aku jelaskan sedikit, bukan jelaskan sedikit ya, sharing sedikit ya, kita saksikan dulu ya, kita saksikan dulu keterangan dari salah satu yang melaporkan. Kita lihat. Karena saya yang melaporkan, ya, mewakili organisasi saya, ya. Yang jelas yang advokat public defender, yang jelas yang kami laporkan ini adalah delik umum atau biasanya umumnya disebut delik murni, ya. Yang mana, ya kan, apabila terjadi suatu peristiwa pidana, maka bukan korban dia boleh melaporkan. Contoh pembunuhan, ya. Kalau pembunuhan kan kalau kalian lihat di depan situ ada pembunuhan kan kalian boleh laporkan, betul tidak? Ya, jadi itu deliknya. Jadi jelas ini perlu teman-teman pahamin bahwa yang dilaporkan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya itu adalah delik aduannya. Yang kami laporkan adalah delik murninya. Ya. Pasal yang kami terapkan di sini adalah pasal 160, penghasutan. Itu jelas ya. Oke, kenapa kami duga ada penghasutan? Karena si RS itu seolah-olah meyakinkan masyarakat bahwa itu adalah produk palsu. Itu intinya. Ya kan? Itu intinya. Ya, yang kemudian kami contohkan lagi kepada pasal 28 ayat 2, mempublikasi melalui media. Oke, media online, ya, YouTube ataupun yang lain-lain, ya. Kemudian nanti kami lihat dalam pemeriksaan, pastinya kami akan menambahkan pasalnya, ya. Tapi pasal itu kami belum bisa sampaikan sekarang. Ya, kami belum bisa sampaikan karena nanti pada saat pemeriksaan aja. Nah, pada saat pemeriksaan kita akan lihat memang apabila ada terkait terhadap unsur yang nanti kami mau nambahkan pasalnya, maka kami akan tambahkan. Oke? Lihat Roy, udah berapa persatuan advokat yang melaporkan kau? Iya. Ajal murah. Alright, katakanlah delik aduan kau nggak kena, tapi delikmu kau kena. Tapi kalau ku bilang ini kena dua-duanya ini. Ya guys, jadi begitu ya intinya ya. Nih yang dibicarakan Roy, kenapa sih Bapak Jokowi kalau misalnya itu ijazah asli, ya kenapa nggak langsung ditunjukin aja, malah ditahan segala macam. Ini apa namanya? Pakai kuasa apa? Manggil kuasa hukum segala macam, diproses hukum, terus sampai ini kolaborasi sama Pradi gitu ya. Ya itu emang jalannya Bapak Jokowi, itu hak, men. Itu hak ya. Katanya si Roy Suryo itu apa tuh dia? Itunya mau apa namanya kuasa hukum kayak apa kayak segala macam, bodo amat gue gak ngerti title lu apa. Yang jelas itu hak konstitusi ya Roy Suryo ya. Udah lu jangan belokin kemana-mana ya, udah muka lu udah belok soalnya ya. Jadi itu intinya Roy Suryo, Roy Panci ya, itu ya. Udah pokoknya lu nikmatin aja nih hari-hari lu nih ya, di apa namanya di alam bebas ya. Bentar lagi lo masuk kandang lagi, karena kan dulu sebelumnya udah pernah masuk kandang kan, di beritanya tuh ya. Apa belum ya, gue nggak tahu lah, bodo amat, nggak mikirin gue ya. Intinya
having fun aja lo ya Roy Suryo ya, nikmatin ya prosesnya ya, karena sebentar lagi lo akan pulang kampung ke jeruji besi ya. Ya, paling itu aja guys ya video dari gua. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like, subscribe, view dan on video from project signing out, bye bye.